Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan PJP Ginting, Opini Kebangsaan. Pada saat ini kita akan bahas pengadilan versus pemerintah. Siapa yang bisa membatalkan undang-undang? Tetapi saudara, sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan satu hal berikut ini. Secara imajiner, kalau Anda memiliki kekuatan untuk membatalkan sebuah undang-undang yang telah disahkan, apakah itu sesuatu yang demokratis? Ataukah itu sebuah ancaman bagi stabilitas negara? Hari-hari ini kita menyoroti pertarungan yang menggelegar antara pengadilan dan pemerintah. Siapa yang benar-benar memiliki otoritas untuk membatalkan undang-undang? Saudara, dalam sistem demokrasi, setiap pihak memiliki peran yang jelas yang ditentukan oleh konstitusi. Tapi ketika garis-garis itu mulai kabur, ketika pengadilan berhadapan dengan pemerintah, pertanyaannya, siapa yang harus menang? Apakah pengadilan memiliki hak istimewa untuk memutuskan nasib undang-undang yang telah disahkan rakyat melalui parlemen? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tebak-tebakan. Berapa kali sebenarnya pengadilan telah membatalkan undang-undang di negara kita? Dan dengan alasan apa? Sebelum Anda membuat tebakan, mari kita pelajari lebih dalam tentang dinamika yang sedang berlangsung. Saudara sekalian, konstitusi memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan aturan dasar negara. Tapi di mana batasnya? Apakah pengadilan bisa menjadi pemangku otoritas terakhir? Atau ada mekanisme checks and balances yang harus berlaku? Untuk lebih jelasnya, kita akan menyorot beberapa kasus kontroversial di mana pengadilan dan pemerintah berhadapan. Masih lekat dalam ingatan kita tentang kasus di Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi ranah pengadilan dan parlemen, namun dalam kenyataannya justru bergeser antara pengadilan dan pemerintah. Kekuatan intervensi pemerintah membuat Mahkamah Konstitusi tidak berdaya dan harus melakukan keputusan hukum yang sangat buruk bagi perkembangan demokrasi maupun pada ketaatan atas hukum itu sendiri. Begitu juga ketika kasus Mahkamah Agung yang sedang berlangsung tentang kualifikasi pejabat publik yang seharusnya menjadi ranah antar parlemen dan Mahkamah Agung. Dalam faktanya, kekuatan intervensi pemerintah terlihat secara gamblang memporak-porandakan asas-asas hukum yang ada di Mahkamah Agung.
pada kedua kasus besar ini terlihat sangat jelas bahwa pengadilan tidak lagi menjadi tempat keputusan akhir dari sebuah hukum atau perundang-undangan, melainkan posisinya telah diambil alih oleh kekuasaan pemerintahan. Maka, kembali kepada judul bahasan kita, pengadilan versus pemerintah. Siapa yang bisa membatalkan undang-undang? Sangat nyata bahwa pemerintahlah yang punya otoritas membatalkan undang-undang melalui kekuatan kekuasaan. Pengadilan hanya sebagai perpanjangan tangan semata dari pemerintah. Kasus-kasus ini tentu saja membuka pintu perdebatan besar. Apakah pengadilan terlalu jauh dalam membatalkan undang-undang, atau mereka hanya melakukan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah? Dari sudut pandang yang berbeda, kita mendengar berbagai versi cerita. Namun satu hal yang jelas, kita membutuhkan lebih dari sekedar interpretasi hukum. Kita membutuhkan dialog yang konstruktif antara pengadilan, pemerintah, dan parlemen sebagai perwakilan rakyat. Ketika pengadilan membatalkan undang-undang, perlu diketahui bahwa dampaknya tidak hanya terlihat di dalam gedung-gedung mewah. Keputusan-keputusan memiliki implikasi nyata bagi kehidupan masyarakat. Dari kebijakan sosial hingga ekonomi, setiap keputusan pengadilan memiliki potensi untuk mengubah arah negara. Karena itu, suara rakyat harus didengar. Kita tidak bisa terus membiarkan pertarungan di atas sana, mengabaikan kebutuhan nyata di bawah sini atau di tengah-tengah masyarakat. Semua kekuatan masyarakat sipil di semua tingkatan dan semua segmen harus dibangkitkan untuk melawan pengadilan yang terlalu mudah diintervensi, melawan parlemen yang tidak melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam pengawasan dan penganggaran, melawan pemerintah yang secara sewenang-wenang melakukan intervensi melampaui tugas-tugas konstitusional, dalam hal ini mengintervensi pengadilan. Saudara sekalian, demikian narasi terkait pengadilan versus pemerintah. Mungkin Anda punya pendapat lain, terutama bila kita kaitkan kontekstual terkini di Indonesia. Mari saya undang untuk menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa, mari kita besarkan sama-sama channel ini dengan like, subscribe, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar video ini lebih banyak didengar orang dan tahu tentang apa yang kita bicarakan. Terima kasih.